Halo rekan-rekan Magoters, mohon di-subscribe sebelum menonton video ini. Dalam video ini akan kita jelaskan beberapa kendala dalam beternak maggot. Jadi sebelum memutuskan dalam beternak maggot, ada beberapa hal yang kita harus pikirkan atau kita pertimbangkan. Jangan kita hanya karena menonton video orang, kita langsung tertarik dan melakukannya. Salah satunya adalah ketersediaan limbah organik. Kita harus bisa memperkirakan bahwa skala produksi kita atau rencana kita dapat ditopang oleh ketersediaan limbah organik di sekitaran kita. Jadi kita tidak terlalu jauh atau terlalu memakan waktu dalam mencarinya. Yang kedua, lokasi kita itu harus mendukung peternakan maggot kita, yaitu masalah suhu dan kelembaban. Karena ini sangat penting. Kalau terlalu panas, pertumbuhan maggot kita akan terganggu, bahkan bisa mati. Begitu juga dengan dingin. Jadi suhu yang ideal itu antara 25 sampai 32 derajat. Selain itu juga masalah kelembaban. Kalau terlalu kering, maggot juga tidak bagus, atau terlalu basah. Yang paling pas itu adalah remah. Remah itu tidak becek gitu. Seterusnya kita harus pengendalian baunya. Hal ini sangat penting jika kita beternak maggot yang berada di lingkungan tempat tinggal. Jadi kita harus benar-benar kontrol pemberian pakannya. Apalagi yang pakannya itu bisa menyebabkan bau menyengat seperti ampas ikan. Tapi itu bisa dipelajari pelan-pelan. Intinya kita harus memberikan pakan maggot itu terkontrol. Malah lebih baik kurang daripada berlebih. Seperti ini. Ini kita kasih ampas ikan setiap hari. Tapi karena kita kontrol, dia tidak terlalu bau. Selanjutnya adalah masalah penyakit dan hama. Ada beberapa hama dari yang mengancam peternakan maggot kita. Salah satunya adalah tikus. Karena tikus itu sangat doyan makan maggot. Jadi pembesaran maggot kita harus benar-benar terbebas dari tikus. Jadi kita harus rutin membasmi tikus. Dan yang tidak kalah penting adalah kandang lalat kita harus bebas dari tikus, karena itu bisa menghabiskan perpupa kita. Selain itu adalah gurem. Jadi kita harus rajin cepat-cepat membuang kasgot. Nah, selanjutnya masalah perizinan dan regulasi. Ini sangat penting jika kita mau beternak maggot dalam skala besar. Kita harus memikirkan masalah perizinan dan regulasi yang ada di daerah kita. Logikanya sih, kita beternak maggot ini kan karena mengatasi sampah. Semestinya pemerintah daerah sangat mendukung, bahkan harus memberikan insentif karena turut serta dalam mengatasi masalah sampah dan lingkungan. Kalau regulasi
Itu tergantung daerahnya masing-masing, terutama yang belum berkembang maggot masih belum bisa dipastikan. Selanjutnya masalah permodalan dan skala produksi. Salah satu yang sangat penting dalam berusaha itu adalah dalam hal ketersediaan modal, dan kita harus merencanakan skala produksi kita seperti apa. Ini mau sampingan atau memang mau benar-benar bisnis kita. Kalau mau benar-benar bisnis kita, harus memadai penghasilannya. Otomatis akan menggunakan atau memerlukan modal yang lebih besar. Ternak maggot ini masih sangat berpeluang. Jadi seumpamanya ada modal dan dikembangkan secara besar, kita bisa tingkatkan ke produksi pakan ternak. Seperti itu kira-kira masalah-masalah kendala yang ada di dalam peternakan maggot. Selanjutnya itu adalah masalah distribusi atau pemasaran hasil produksi kita. Kalau untuk pemula, apalagi kalau untuk skala kecil, sebaiknya direncanakan untuk pakan ternak sendiri. Jadi jangan dulu berpikiran untuk menjual maggot. Jadi tujuannya hanya untuk menghemat pakan ternak kita. Kalau saya sekarang ini tujuannya dijual semua, karena saya juga sudah punya pelanggan tetap. Dalam beternak maggot ini tidak perlu banyak-banyak pelanggan. Kalau untuk peternak ikan cukup 2-3 atau paling banyak 4 pelanggan. Yang peternak ikan skala sedang yang butuh 50 kg per hari, contohnya kalau 4 orang aja sudah 200 kilo. Jadi sudah sangat memadai dalam penghasilan. Tapi hal itu tidak bisa kita dapat secara instan. Tapi yakinlah, seiring waktu berjalan dalam beternak, kita akan bisa dapatkan. Cuman satu hal yang perlu kita ingat, kalau kita jual ke peternak ikan, peternak ayam, itu harganya akan lebih kompetitif. Lain hal kalau kita jual ke kebutuhan hobi, itu untuk contohnya pemancing, peternak burung, harganya bisa lebih bagus. Jadi mungkin kita bisa kita bagi penjualannya. Ke peternak kita kasih harga lebih murah, kalau yang PHB kita kasih harga lebih bagus. Sekian teman-teman, beberapa persiapan dan kendala yang harus dipikirkan sebelum beternak maggot. Oke, terima kasih teman-teman.